Terima kasih kepada seluruh panitia, serta terima kasih kepada semua peserta yang hadir pada hari ini dalam rangka mengikuti cerita Ibu tentang aktivitas sosial yang diselenggarakan oleh Wanita Islam Parepare. Saya akan bercerita terkait dengan aktivitas sosial yang dilakukan oleh ibu rumah tangga sebelum dan terjadinya pandemi COVID-19. Sebagaimana kita ketahui bahwa ibu rumah tangga tidak selamanya berdiam diri di rumah. Ibu rumah tangga juga punya aktivitas sosial yang ada di luar sana. Seperti saya juga punya komunitas. Komunitas kami itu disebut sebagai Mami Squad. Komunitas kami itu sudah banyak melakukan yang namanya bakti sosial. Kemudian setiap acara 17 Agustus kita mengadakan suatu lomba. Lomba itu banyak sekali lomba-lomba yang kami adakan untuk ibu-ibu rumah tangga. Misalkan lomba-lombanya itu adalah membuat suatu kue, misalkan kue-kue tradisional, di mana kue itu bisa nanti dicicipi oleh warga-warga yang ada di rumah-rumahan, misalkan yang ada pada saat kita lomba. Kemudian biasanya juga selain daripada lomba, kita juga biasanya melakukan yang namanya kajian keislaman. Nah, kajian keislaman ini itu teruntuk untuk umum. Kemudian selain itu selain bakti sosial, lomba-lomba yang diadakan pada 17 Agustus, baik dalam rangka 17 Agustus maupun misalkan lomba-lomba yang diadakan misalkan pada saat bulan suci Ramadan. Kemudian ikut-ikut kajian keislaman. Apalagi di saat pandemi COVID-19 ini, biasanya kajian-kajian keislaman itu dilakukan di masjid-masjid. Nah, sekarang kajian keislaman itu bisa kita lakukan melalui webinar. Setelah itu kita juga membuka ruang-ruang diskusi bagi para ibu rumah tangga. Misalkan diskusi yang kami lakukan itu adalah bagaimana misalkan ibu-ibu rumah tangga ini mampu membuat sesuatu yang bernilai ekonomi. Misalkan ibu rumah tangga itu tidak selamanya berdiam diri di rumah menunggu gaji dari suami. Ibu rumah tangga mampu juga menciptakan suatu kreativitas, di mana kreativitasnya itu melibatkan sosial kemasyarakatan, sehingga bisa menghasilkan yang namanya sehingga bisa menciptakan yang namanya nilai ekonomi. Selain daripada itu, selain membuka ruang-ruang diskusi bagi para ibu rumah tangga, kita juga membangun relasi melalui media sosial. Nah, relasinya dalam bentuk media sosial itu adalah bagaimana kita mengajarkan, bagaimana kita mengajak ibu-ibu rumah tangga yang ada di luar sana melalui media sosial untuk sharing pengalaman. Nah, selain share pengalaman,
saya juga akan berbicara bahwa ibu rumah tangga di sini tidak selamanya bahwa ibu rumah tangga itu cuman lulusan SD. Bahkan yang bukan lulusan sekolah apapun. Kemudian ibu rumah tangga juga ada yang lulusan S1. Nah, ibu-ibu rumah tangga ya lulusan S1 ini yang tidak yang ingin bekerja tapi karena sesuatu hal itu mereka bisa share melalui relasi-relasi kita di media sosial. Nah, banyak yang mengatakan bahwa dengan membangun relasi dalam media sosial ini menunjukkan yang namanya kreativitas sosial. Karena kenapa? Kenapa saya mengatakan bahwa ini menunjukkan suatu kreativitas sosial? Karena di dalam membangun relasi ada beberapa pengalaman yang bisa kita lakukan, yang bisa kita share. Misalkan ada ibu-ibu rumah tangga yang menjual suatu produk, misalkan ada ibu-ibu rumah tangga yang menjual jajanan rumahan, misalkan ada ibu-ibu rumah tangga yang ikut arisan, misalkan ikut arisan, kemudian pada saat pandemi ini arisannya itu ketika dia naik arisan itu disumbangkan kepada orang-orang yang tidak mampu, apalagi sekarang banyak orang yang di PHK suaminya misalkan, banyak orang yang kehilangan pekerjaan misalkan selain di PHK, ada orang yang tadinya bisa menjual tapi karena pandemi ini akhirnya dia tinggal di rumah dan menjadi tidak produktif lagi. Jadi kesimpulan saya pada hari ini adalah posisi dan kedudukan perempuan dalam bermasyarakat maupun bernegara sebagai warga negara yang baik itu memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Nah, itu yang tertuang di dalam surah An-Nisa ayat 29 sampai dengan 33 yang menjelaskan bahwa Islam itu melindungi hak laki-laki dan perempuan dan tidak ada perbedaan di antara perempuan dan laki-laki sebagai warga negara yang Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.